kasih rekan-rekan media yang saya hormati dan berkenan menunggu. Dan malam hari ini saya telah selesai mengikuti proses bukti bahwa saya taat hukum. Ada tim hukum saya yang luar biasa, Ibu Elina Neti SHMA, sudah tidak asing lagi. Dan saya lihat beliau sekarang kemampuannya, kemudian cara dia menganalisa dan public speakingnya semakin baik. Saya yakin dia akan tetap konsisten dengan perjuangan. Sebelah kiri saya ada managing partner Ramloho, Saudara Ahmad Riyadi Sarjana Kompas. Dan Pak Lukas, sini Pak. Dan ada sini Pak Lukas. Ada tim hukum dari DPN Pradi sini Pak. Pradi, yaitu Bapak Lukas Siahaan SHMA selaku Ketua dan Pengawas Dewan Pimpinan Nasional Pradi Bersatu, di mana saya sekarang bernaung di dalam organisasi tersebut. Dia Pak Lukas. Tapi beliau juga adalah kuasa hukum dan ada beberapa, termasuk beberapa purnawirawan Irjen bintang 2 yang ikut menjadi kuasa yang dibawa oleh DPN Pradi Bersatu kepada saya. Tentu saya ucapkan terima kasih. Teman-teman semua, singkat saja bahwa pemeriksaan berlangsung untuk pertanyaan kepada saya itu jumlahnya ada 37 pertanyaan, sekitar 53 halaman. Saya akan katakan, saya akan update sekarang. Besok akan ada lain pemberitaan, akan ada tentang ijazah, tentang EVI, itu akan saya update. Saya akan katakan semua terang benderang untuk terbuka mata publik. Itu proses pemeriksaan berlangsung 3 jam. Dan proses koreksi oleh tim saya berlangsung 3,5 jam. Jadi total 6,5 jam tambah break, sholat dan lain-lain. Poin berikutnya adalah bahwa saya plong. Kenapa saya katakan plong? Saya merasa bahwa kekuatan media, kekuatan netizen, kekuatan orang yang memantau, dan perhatian yang serius dari petinggi Polri membuat suasana pemeriksaan hari ini sangat berbeda ketika penyidik AKP Ilyas Munte dan teman memeriksa saya sekitar 3 bulan yang lalu. Kenapa? Karena sikap saya akan kooperatif. Kalau yang nanya saya kooperatif. Kalau cara bertanyanya elegan, patut, pantas, dan tidak menjas serta menekan saya mana pernah takut dengan siapapun, karena hukum di atas segala-galanya. Jadi, pertanyaan saya pertama tadi sebelum saya diperiksa, saya tanya, ini laporan atas nama siapa? Hotman Paris Hutapea. Terlapornya siapa? Saudara Razman Arif Nasution, Dr. Haji SHG MA PhD, dan Saudara Putri Iklima Aprili alias Iklima Kim. Apa yang dilaporkan? Akun Instagram. Maka pertanyaan saya tadi kepada penyidik AKBP Dodi Haryansa adalah, apakah Iklima Kim juga naik sidik? Itu dong. Karena ini bukan split, ini bukan dipisahkan, ini satu. Dijawab oleh Pak AKP selaku Kanit, Pak AKBP Dodi Haryansa, ya. Iklima Kim juga naik sidik dan segera dipanggil sebagai saksi. Kenapa saya katakan penting? Karena saya tahu hukum. Jangan sampai saya diperiksa dia tidak. Sedangkan Iklima Kim adalah klien saya pada saat itu. 25 April 2022 sampai dengan 10 Juni 2022. Kim adalah klien saya. Ya. Jadi setelah mendapat penjelasan itu,
Iklim Hakim naik sidik dan akan segera dipanggil, maka saya mau diperiksa. Berikutnya, dalam pemeriksaan kali ini, saya secara terang menjelaskan bahwa landasan saya, legal standing saya, dasar hukum saya untuk berbicara terhadap dugaan pelecehan seksual dan lain-lain dalam presumption of innocence, praduga tidak bersalah, adalah berdasarkan 5 item. Item pertama adalah surat kuasa. Dalam surat kuasa Iklim Hakim 25 April itu menandatangani bunyi kuasa dimaksud adalah adanya dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh saudara Hotman Paris Hutapea. Itulah landasan saya bicara termasuk kepada media, Instagram atau caption saya terkait dengan. Yang kedua adalah surat keterangan. Ini surat kuasanya. Di sini nggak, lihat. Di surat kuasa ini tercantum dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh saudara Hotman Paris Hutapea. Oke, ini tanda tangan cap basah, materai tanda tangan. Di mana ini? Di Hotel Grand Hyatt Jalan Tamrin. Oke. Landasan yang kedua adalah surat pernyataan oleh saudara Iklim Hakim. Saya bacakan. Surat pernyataan, saya bertantangan di bawah ini, nama Putri Iklim Aprilia, jenis kelamin perempuan, keluarga negara Indonesia, tempat tanggal lahir Sukabumi, 18 Agustus 1999, pekerja wira swasta, alamat Caringin Ngumbang, Surakarya, Kecamatan Warung Doyong, Sukabumi. Dengan ini menyatakan bahwa saya benar telah mengalami pelecehan seksual baik secara verbal maupun non-verbal yang diduga dilakukan oleh pengacara Hotman Paris Hutapea yang terjadi sekitar bulan Februari 2022. Bahwa atas hal tersebut saya telah memilih advokat pengacara saya, yaitu Bapak Dr. Haji Ma'arif Nasution dan saya Zagema PhD. Bahwa dengan ini menerangkan dengan jujur dan sebenarnya seluruh data dan informasi yang saya sampaikan kepada pengacara saya adalah benar adanya dan fakta yang saya alami atas kejadian dugaan pelecehan seksual tersebut, sehingga saya meminta kejadian itu untuk dipublikasi oleh pengacara saya melalui konferensi pers, preskon, dan menghubungi lembaga-lembaga terkait dengan tujuan untuk mencari keadilan pada diri saya, karena kejadian tersebut saya alami di dalam mobil dan di salah satu apartemen di Jakarta serta pada chat WhatsApp saya. Seluruh dokumen dan bukti-bukti yang telah saya berikan kepada pengacara saya adalah benar, yang dapat saya bertanggungjawabkan sepenuhnya secara hukum. Demikian surat pernyataan saya perbuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksa dari pihak manapun. Jakarta, 25 April 2022, Putri Iklim Aprilia. Maksudnya apa ini? Seluruh dokumen, seluruh percakapan, chattingan, preskon. Apa maksud preskon? Pernyataan media. Media itu apa? Ada online, ada koran, ada televisi, ada Facebook, ada Instagram. Benar nggak? Ada Line dan lain-lain. Jadi ini universalitas, bukan tertutup pada bicara begini. No. Kemudian dia mengatakan mempertanggungjawabkan seluruhnya. Dan apa yang dia sampaikan ini sudah saya lakukan. Preskon sudah, Instagram sudah, dan sudah mendatangi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan sudah membuat pengakuan di sana. Jadi ini cukup dasar saya. Jadi dasar satu surat kuasa, yang kedua surat keterangan, yang ketiga pencabutan surat kuasa. Dalam pencabutan surat kuasa ini, Saudara Iklim Hakim mengatakan maka dengan ini, begini ya, Kepala Terhormat Bapak Dr. Azmarif, begitu ya, sehubungan dengan surat kuasa nomor
SK 256 tahun 2020 yang telah saya berikan kepada Bapak pada tanggal 25 April 2020 dengan untuk kekhususan sebagaimana tertuang dalam surat kuasa tersebut maupun surat-surat kuasa lain yang terkait dengan masalah hukum yang berhubungan dengan Dr. Hotman Paris Hutapea, SHMH, maka dengan ini separation Texas, saya mencabutnya dengan pertimbangan bahwa masalah tersebut akan saya selesaikan sendiri. Demikian mencabut surat kuasa yang saya buat dan atas perhatian saya. Terima kasih. Hormat saya Putri Terima Aprilia. Jakarta 11 Juni 2022. Maksudnya apa? Apa yang disampaikan Iklima dalam pencabutan surat kuasa tidak ada namanya, katanya mau dijadikan DSP ke-8. Iya dong? Tidak ada juga dia menyebut di sini bahwa saya menyampaikan sesuatu di luar yang dia inginkannya. Tidak dia sebutkan juga bahwa saya melanggar ini. Misalnya bicara tentang pelecehan, bicara tentang dugaan kelainan. Yang ngomong itu dia ke saya. Supaya saudara tahu, 30 menit sebelum preskon pertama kali di kantor saya, di Rasuna, saya dengan dia bicara empat mata dalam mobil saya. Nah, itu disaksikan oleh tim saya. Disitulah Iklim Hakim bercerita kepada saya bahwa luar chattingan, dia sudah bercerita bahwa dia mengalami dugaan pelecehan, dugaan dilakukan oleh Hotman Paris. Dan dia minta, Bang, sampaikan. Tapi ada yang belum disampaikan. Kan saya sampaikan di media waktu itu. Ini belum semuanya, kata Kim. Pelan-pelan. Dan dia buka lagi ke saya, dan akhirnya dia buka semua di Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak di depan Ibu Ice. Itu ada rekamannya. Jadi Bu Ice, saya sudah minta tadi oleh penyidik untuk dipanggil, diminta keterangan karena dokumen ada di sana. 3 poin ya. Yang keempat adalah bukti chattingan antara Hotman dengan Iklim Hakim yang berbau-bau. Dugaan kita adalah pelecehan non verbal. Gitu ya. Di situ ada bahasa-bahasa yang sangat, kalau menurut ahli saya, sudah sangat pantas ini bermasalah. Yang terakhir, apa lagi tadi? Dumas. Dan yang terakhir adalah Dumas, pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh Iklim Hakim kepada Bapak Karobin Ops Mabes Polri waktu itu, Bapak Brigjen Polri, tapi diterima. Ini suratnya pada tanggal 24 Mei. Iklima Putri Aprilia, aslinya ada di saya. Maaf, aslinya ada di sini karena kita serahkan asli kemarin. Dan ini tanda terima. Di Bin Ops Bareskrim Mabes Polri diterima oleh Bapak Sukianto. 24 Mei 2020. Iya. 5 inilah dasar saya berbicara tentang Iklim Hakim. Jadi pertanyaannya, siapa yang menyebut dugaan pelecehan seksual? Ya Iklim Hakim kepada saya. Siapa yang menyebut ada dugaan kelainan seksual? Ya Iklim Hakim yang ngomong ke saya. Siapa yang bilang ada telat mikir dan lain-lain Instagram saya? Semua percakapan saya di Instagram itu adalah hasil dari keinginan dari Iklim Hakim. Sebagai advokat saya dilindungi Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003. Bahwa advokat tidak dapat dituntut di dalam luar pengadilan selama menjalankan tugas profesinya. Bahwa advokat tidak identik dengan kliennya dan kita punya hak imunitas. Kalau orang seperti saya dan lain-lain bisa bermasalah hukum besok, advokat yang bicara dengan atas nama dugaan ya, menjalankan tugas profesi bisa diproses hukum. Republik ini bisa bahaya, bos. Wartawan pun besok hak kekebalan persnya, dewan persnya kacau. Bukan berarti saya ingin melindungi advokat, bukan. Ada advokat yang bermasalah hukum, dugaan penyuapan, kena OTT, obstruction of justice, merintangi penyidikan,
seperti Frederick misalnya, kan yang berbeda. Saya tidak. Saya melakukan bebas. Apalagi poinnya, selama 25 April sampai dengan 11 Juni, semua statement saya, semua pembicaraan saya, semua data-data tidak pernah dikomplain oleh Iklim Hakim. Artinya semua sesuai dengan apa yang dia mau. Walaupun saya sedang di Parapat di Sumatera Utara, sedang di Medan, sedang dimanapun, kami selalu komunikasi. Dan saya adalah orang yang justru menyelamatkan Iklim Hakim dari percobaan bunuh diri. Ya, dari percobaan bunuh diri. Saya datang khusus ke apartemennya, menasihati dia, karena dia mau melakukan percobaan bunuh diri. Karena stres menghadapi masalah yang sedang dihadapinya. Jadi saya ini sebagai kuasa hukum sudah melakukan semuanya. Saya sampaikan ke saudara Iklim Hakim, Anda ini orang pesantren, ingat Tuhan. Ini bukti. Ini dia kirim, termasuk manajernya juga kirim ke saya, Bunda. Ini apa ini? Ini orang yang tertekan. Inilah orang yang diduga mengalami masalah mental. Nah, sekarang apa yang mau saya sampaikan, Bapak, Ibu hadirin sekalian, teman-teman saya ini begini. Hari ini saya dipanggil sebagai saksi, katanya naik sini. Pertanyaan saya, kenapa saya harus dibawa-bawa persoalan ini? Pertanyaan besar saya, Pak Lukas, Iklim Hakim bicara ke saya, dia diduga dilecehkan hormat. Ada chattingan, ada percakapan, ada pengakuan, ada tulisan. Jelas ya? Ingat ya? Yang kedua, Hotman menjawab dari Bali sana. Ada di video, ada di berita, ada di saya. Dia bilang Iklim Hakim bukan siapa-siapa. Itu hanya orang yang minta tolong pansos untuk jadi artis, janda beranak satu dititip tetangga dan tinggal di Mangga Besar. Iya kan? Kemudian dia masih ada postingan bahwa dia bertanya kepada aslinya, adakah saya genit sama kalian? Adakah saya ganggu kalian? Adakah saya aneh-aneh sama kalian? Kira-kira begitu. Jawab aslinya, tidak. Saya tidak pernah melakukan apa-apa. Itu pengakuan Hotman, bos. Kalian buka jejak digitalnya. Belakangan kita tekan terus dengan pemberitaan, dengan laporan. Kita datang ke Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, dia baru ngomong, saya siap buka-bukaan di depan kementerian bahwa saya punya hubungan khusus dengan Iklim Hakim. Jelas ya? Terakhir saudara-saudara, ketika mediasi di lantai 16, Hotman memeluk Iklim Hakim sambil mengatakan kepada saya depan istri saya, di depan tim saya, depan Pradi Bersatu, ada Pak Lukas ini, ada mediatornya Kombes Elvis, ada penyidiknya AKP Ilyas Munte. Hotman mengatakan, lu cemburu sama gua, kan begitu ya? Kami berpacaran. Ketika saya katakan ke dia satu kalimat, saya sampaikan ke dia jilat-jilat, dia langsung, dia peluk, langsung tim saya mengatakan, dia sudah mengakui. Artinya, apa yang disampaikan Iklim Hakim, apa yang ditegaskan Iklim Hakim, dan itu diaminkan oleh saudara Hotman. Ini bukan masalah keahlian. Penyidik ke saya nanya, apa keahlian saudara? Untuk apa saya bicara keahlian di sini? Saya ahli hukum, bukan ahli menafsirkan orang. Tapi orang bodoh sekalipun kalau udah ada bicara begitu, berarti apa yang disampaikan Hotman di kuasa ini, dijelaskan apa yang disampaikan Iklim Hakim benar. Maka ini yang closing statement saya. Iklim Hakim, Hotman Paris patut diduga telah melakukan kebohongan publik, mempermainkan hukum dengan asas percintaan. Iklim Hakim datang ke saya mengatakan bahwa dia katanya dilecehkan, membawa data.
Hotman di awal mengatakan tidak ada apa-apa. Belakangan mereka ini akhirnya mengaku ada hubungan. Pacaran. Berpacaran. Maka secara telanjang otak kita berpikir bahwa kedua-dua orang ini patut diduga telah mempermainkan hukum dan makna sekarang Indonesia. Karena itu, Pak Kapolri, Pak Irwasum, Bapak Kadipropam, Bapak Kabar Eskrim, Bapak Wakapolri, Kompolnas, Pak Menko Polhukam, dan yang terkait termasuk Bapak Presiden, Lima Kim dan Hotman Paris harus diproses karena mereka berdua patut diduga telah mempermainkan hukum. Mereka ternyata bercinta, tapi mereka membentuk opini ke publik seolah-olah ada yang dilecehkan, seolah ada yang tidak kenal, seolah ada perempuan yang merasa disakiti oleh seorang Hotman dengan nangis. Ada videonya di saya. Yang satu lagi mengatakan bahwa dia hanya untuk pansos, bilang mangga besar. Pada akhirnya mereka mengaku melalui Hotman ada hubungan pacaran. Proses. Terus apa endingnya? Proses orang ini. Saya tidak mau diam ini. Ini harus dilaporkan. Maaf, ini harus diproses. Dan karena itu saya minta tadi dengan tegas kesepakatan dengan penyidik agar satu, dilakukan konfrontir antara saya dengan saudara Iklim Hakim. Kalau diperlukan lagi konfrontir, silakan kembangkan konfrontir antara saya, Iklim Hakim dengan Hotman Paris. Saya tidak takut. Itu satu. Itu kesepakatan dengan penyidik ya. Yang kedua, saya mengajukan 2 ahli bagi saya. Ahli bahasa, ahli IT yang kompeten. Yang ketiga, saya minta gelar perkara khusus sesuai dengan Perkap nomor 14 tahun 2012 yang melibatkan saya, tim hukum saya, kemudian organisasi peradilan saya bersatu, melibatkan Kim, kuasa hukumnya, dan Hotman Paris dan tim hukum. Gelar perkara ini harus melibatkan Irwasum, ya, Propam, penyidik utama, kemudian hal-hal yang terkait termasuk Paminal jika diperlukan untuk merangkai. Ini hak saya untuk menjelaskan ini semua kepada publik dan perlu itu. Karena itu saudara-saudara sekalian, bahwa hari ini mari kita buka secara telanjang. Sesungguhnya patut diduga yang berdua inilah yang mempermainkan hukum, mempermainkan kita semua, padahal ternyata mereka sekarang lihat saja dia sudah berbaik-baik. Iklim Hakim, dia sangkin susah hidupnya, uang saya pun dipakai 12 juta, berbulan baru dikembalikan. Tiba-tiba bisa tempat di apartemen, tiba-tiba main ke Bali, tiba-tiba main ke sana. Bukan saya mengatakan dia miskin, bukan. Ekonomimu waktu itu memang sulit. Kenapa tiba-tiba jadi? Ini pertanyaan semua orang. Tiba-tiba jadi baikan, tiba-tiba buat pengakuan, katanya tidak pernah mengatakan, dilecehkan. Terus tanda tangan kuasa ini apa ini? Pernyataannya apa ini? Chattingan itu apa itu? Anda berbohong. Ini yang harus kita kejar. Itu saja. Terima kasih. Ya, silakan Bu Ida. Singkat. Sebentar Bu Ida. Segala sesuatu yang dalam pertanyaan maupun apa dalam tuduhan kepada Bang Rasman Arif Nasution terhadap proses hukum yang sedang berjalan, semuanya atas permintaan dan atas keinginan dari Iklim Hakim sebagai klien, dan Bang Rasman menyatakan itu sebagai profesi pengacara. Jadi tidak ada yang bisa dilibatkan dalam proses hukum karena hak imunitas sebagai pengacara sudah tertuang. Nah, untuk ini mohon pada semua pihak penegak hukum agar benar-benar menjadikan ini adalah contoh dari permainan dalam penegakan hukum dan kebohongan publik dalam sebuah percintaan sehingga melibatkan orang kemana-mana dan merugikan waktu dan pemikiran dan merugikan semua yang terjadi pada, dan merugikan saya, sangat merugikan kita dari pihak tim Rasman Arif Nasution. Kepada semua pihak yang terkait dalam persoalan ini, jangan pernah mempermainkan hukum karena dokumen, chattingan, dan
apa yang disampaikan di depan Kombes Iya, bahwa selfies. mereka berpelukan, mencium Iklimah Hakim, cemburu kau. Memang kami pacaran. Iya. Nah, mana yang dikatakan pelecehan? Setelah itu mereka cabut perkara kok mereka aman-aman saja. Iya. Nah, ini harus Iklimah Hakim harus mempertanggungjawabkan semua yang terjadi. Karena ada dokumen, ada rekaman di Kementerian Perempuan dan Anak, dan juga ada pernyataan-pernyataan yang terjadi di dalam BAP yang tertuang, yang dimana Bang Rasman menyatakan udah lapor balik. Kenapa laporan balik tidak diproses? Ada apa? Kemudian kenapa Bang Rasman dulu yang dikejar? Karena pelapor dan biangnya adalah Iklimah Hakim dalam perkara pelecehan ini. Nah, kalau memang mereka bercinta, sekarang baik-baik lagi, terus kita terlibat dengan hukum, nggak bisa begitu. Penegakan hukum itu tidak seperti yang mereka nyatakan dan seenaknya gitu. Mungkin itu dari saya. Semoga tetap profesi hukum tetap dalam pencari keadilan untuk kepastian hukum itu sendiri. Karena negara kita berdasarkan panglima tertingginya adalah hukum. Insya Allah tidak pernah ketukar kebenaran itu. Terima kasih. Baik, saya tambahkan, dalam logika hukum kita, kalau ada satu laporan, terus ada lagi laporan yang lain, itu harus berjalan sinkron. Ini tidak berjalan di laporan ini. Datang dan terima. Kenapa nggak jalan ini, Bos? Dan ini tidak dicabut oleh Iklimah Hakim. Sampai dengan 11 Juni, Kim tidak mencabut pengaduan ini. Tidak ada sampai ke saya. Ada apa? Nah, jadi ini tidak bermain-main. Saya kira itu. Silakan tambahkan, Pak Lukas. Jadi ini organisasi Pradi Bersatu, organisasi saya sudah pasang badan. Terima kasih, dan mereka akan berkolaborasi dengan saya karena ini adalah simbol dari penegakan hukum sebagai seorang pengacara. Ada Mat mau ditambahkan? Cukup, Pak. Oke. Closing statement. Polri hari ini ada 4 masalah besar. Dan saya percaya Pak Kapolri paham betul. Pak Presiden Jokowi, Pak Ma'ruf, Pak Menko Polhukam tahu betul. Polri hari ini luar biasa terjun bebas tingkat kepercayaan. Kasus Verdi Sambo, kasus Teddy Minahasa, kasus dugaannya masalah judi, kasus laporan terhadap Kabar Eskrim. 4 ini luar biasa, Pak. Kita nggak tahu Polri hari ini seperti apa. Jangan gara-gara senggol kiri kanan atas, saya pula terseret-seret. Bos, saya ini orang susah. Tapi kalau saya dizolimi, saya akan lawan. Karena nenek moyang kita sama-sama mati dan berdarah memerdekakan negara ini. Equality before the law. Kesamaan hukum. Dalam negara yang menganut sistem rule of law seperti Indonesia, ada 3 yang harus kita pegang prinsip dasar. Pertama, supremacy of law. Hukum di atas segala-galanya. Yang kedua, equality before the law. Kesamaan di mata hukum. Tidak peduli Hotman, tidak peduli Cukong, Toke, dan lain-lain. Ikhwan. Ya. Yang terakhir, apa itu? Due versus of law. Proses hukum yang sedang berjalan ini harus di-frame. Iklimah itu kapan dipanggil, Pak? Sudah dijadwalkan? Iklimah sudah dijadwalkan akan dipanggil. Nanti saya sudah beritahu penyidik, tolong info saya. Sebagaimana kalian juga sudah tahu kan bahwa saya dipanggil hari ini. Mereka harus terang benderang. Tapi kita akan kejar. Saya akan ahli, nanti saya minta untuk memberi telaah ya Bang ya, bahwa ini ada kebohongan publik di antara 2 orang ini. Jangan-jangan mereka ini mempermainkan kita semua. Jangan-jangan mau naik rating ini satu-satu. Ya, Hotman tetap naik namanya panggungnya, Iklimah juga. Tapi kalau kalian mau apapun dengan itu sekarang, lantak kalian lah itu kalau bahasa Medannya. Jangan bawa-bawa saya. Kan itu kan ini. Ya, saya dibilang Rasman, ini mobile ini ada katanya bini 8 makan. Kita tuh sejahtera semua dikasih Allah Ta'ala. Ya, istri saya ini baru umroh lagi mau pergi nih. Baru kemarin baru pulang. Udah 5 kali, udah 4 kali ya. 4 kali. Terus istri saya sana kepala dinas, Bos. Ya Allah, Tuhan
kita hidup makan semua, tak ada masalah. Dibilang saya nggak ada duit, saya tawar mau Lamborghini dia 12M. Bukan itu persoalannya. Kalau prinsip saya yang harus saya selesaikan sekian nilainya, saya akan selesaikan. Nggak mau saya ditambah, nggak mau saya dikurang. Itu prinsip saya. Yang kedua, makin diganggu makin ngerti saya. Nggak akan mau saya. Kalian tengok, coba semalam kalau saya mau mengikut dengan mau mereka, kita nggak jadi preskon. Nggak mau saya, itu hak kalian dan hak saya. Karena saya punya hubungan dengan salah satu ownernya, ada komitmen, silakan Pak Rasman. Dan itu sudah bertahun-tahun. Dan kalau kemudian selesai itu, baru saya akan pulang, semua saya beresin. Kenapa? Karena itu urusan saya, tanggung jawab saya. Dan ke depan, kita preskon pun kita akan lihat. Saya juga suruh tim kok memantau itu sekarang. Siapa ini? Kita akan kejar. Tapi itu nggak perlu lah, itu tidak penting.